menyampaikan sebuah materi yang berjudul Dampak Sosial Informatika. Perkenalkan, nama saya Nur Faroha, NIM 121. Perkenalkan, saya Maga Kasyadisa Putri, NIM 105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Hakim, NIM 134. Perkenalkan, nama saya Feroni dengan NIM 099. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak sekali perubahan di dalam aspek kehidupan manusia. Dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Smartphone dapat menggantikan peralatan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu membaca, menulis, belajar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Manusia sebenarnya sudah melakukan pekerjaan TIK ini 3000 tahun sebelum Masehi. Pengaruh TIK dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, aktivitas sehari-hari. Seseorang tidak perlu lagi ke pasar untuk belanja, namun tinggal belanja di e-commerce kesayangan mereka. Dalam aspek yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Pada saat pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring dengan menggunakan beberapa aplikasi yaitu Google Meet, Zoom, dan Electronic Book. Di bidang selanjutnya yaitu kesehatan. Seorang pasien tidak perlu lagi ke rumah sakit untuk memeriksa kepada dokter, namun hanya tinggal menggunakan telemedicine. Seorang bisa melakukan konsultasi terhadap penyakit yang diidap. Bidang yang keempat yaitu perdagangan, di mana banyak sekali e-commerce di Indonesia, contohnya Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Bidang yang terakhir yaitu bidang pekerjaan, di mana TIK menyediakan banyak sekali pekerjaan, baik yaitu pengembang web, aplikasi, dan administrator jaringan. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif yang pertama adalah pengelolaan keseharian. Dengan adanya teknologi informasi saat ini dapat membantu kita seperti menaruh tanggal atau catatan dalam handphone sehingga kita tepat waktu dalam melakukan aktivitas. Dan yang kedua adalah komunikasi dan hubungan sosial. Dengan adanya TIK ini dapat membantu kita dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah penyebaran informasi yang salah. Dampak negatif yang kedua adalah kecanduan game online. Dengan adanya TIK ini dan dengan berkembangnya aplikasi pada saat ini, membuat remaja hingga anak-anak banyak sekali yang kecanduan dengan game online. Kolaborasi di dunia maya. Dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi pada saat ini, memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan dalam jarak jauh. Seperti pada saat COVID-19, banyak sekali seseorang menyelesaikan tugas atau pekerjaan di dalam rumah, sehingga dengan adanya teknologi informasi tersebut dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan persoalan tanpa harus bertatap muka. Media sosial adalah salah satu teknologi yang dihasilkan oleh perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk menuliskan ide dan berekspresi, dan bahkan juga bisa berkreasi. Dan fungsi daripada media sosial tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi. Salah satu contoh aplikasi yang sering digunakan untuk menyampaikan atau mengambil informasi, salah satunya adalah WhatsApp, Instagram, dan YouTube, bahkan Twitter dan Facebook. Dampak positif media sosial itu sendiri, yang pertama adalah kedekatan sosial bagi pengguna. Kenapa demikian? Karena dengan adanya media sosial dapat membantu untuk kita berkomunikasi lebih gampang. Karena media sosial juga bisa membantu apa yang jauh bisa terasa dekat dengan adanya media sosial. Dan poin yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Yang mana poin kedua ini berkesinambungan dengan poin pertama tadi, bahwa mempermudah komunikasi dalam contoh PC atau handphone sekarang. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, rekrutmen, yang mana ketika sebuah perusahaan ingin merekrut dan ingin melihat data pribadinya, maka dengan adanya media sosial mempermudah untuk melihat jejak sejarah daripada anggota yang ingin masuk pada perusahaan tersebut. Dampak negatif dengan adanya media sosial itu sendiri
yaitu yang pertama, pengaruh terhadap kesehatan emosional. Yang mana ketika kita sudah terbiasa atau terlalu terkontaminasi dengan media sosial, maka ketika kita berinteraksi secara langsung itu kadang terganggu karena kita sudah terbiasa secara daring ataupun online. Dan poin yang kedua yaitu berita hoak. Dengan adanya media sosial itu gampang pula untuk menyebarkan berita hoak yang mana itu akan mengakibatkan pensalah tafsiran daripada masyarakat yang menerima informasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu pencurian data pribadi yang sangat disayangkan ketika kita mempunyai permasalahan atau kita mempunyai permasalahan dengan seseorang yang mudah untuk mencuri informasi kita itu sendiri. Informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi itu adalah tentang informasi diri seseorang, yang mana informasi pribadi itu ada dua istilah. Yang pertama informasi personal dan yang kedua informasi privat. Informasi personal itu adalah informasi yang tidak dapat diidentifikasi oleh seseorang, dan untuk informasi privat itu adalah informasi yang mana itu dapat diidentifikasi untuk bagi seseorang. Salah satu contohnya yaitu KTP, SIM, dan lain sebagainya. Hukum privasi adalah hukum yang merujuk pada penggunaan, penyimpanan, penggunaan, pengelolaan informasi pribadi. Hukum privasi jadi pertimbangan dan penggunaan dengan hak privasi individu atau pertimbangan atau perlindungan privasi dalam hukum. Kebebasan dan gangguan kebebasan ini adalah kebebasan bagi setiap manusia untuk menjadi untuk sendiri tanpa diganggu oleh orang lain, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri, bebas dari pengawasan, diikuti, diacak, diawasi dan disadapi. Pertimbangan yang diinformasikan. Prinsip pertimbangan, prinsip perlakuan yang etis atas informasi pribadi adalah pengetahuan yang diinformasikan saat suatu aplikasi dan atau organisasi menginformasikan bahwa ada proses mengumpulkan data dan menerapkan kebijakan penggunaan tentang data tertentu. Seorang dapat memutuskan apakah akan berinteraksi atau menggunakan dengan organisasi atau aplikasi tersebut. Masalah privasi informasi. Yang pertama adalah rekam medik kesehatan. Yang kedua, penyediaan dalam berkaitan dengan hukum dan kriminal. Yang ketiga adalah transaksi dan institusi keuangan. Yang ketiga adalah ciri biologis seperti materi genetik. Yang keempat adalah tempat tinggal dan informasi grafis. Yang keenam adalah penyelenggaraan privasi. Yang kelima, perilaku saat browsing di web. Yang keenam adalah riset akademik. Sekian dari kami. Terima kasih.